Salam damai, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, tema kita pada sesi ini adalah mengenai penjelasan dari janji 7 yang merupakan landasan dari perjalanan tiluhur. Saudaraku, ajaran perjalanan tiluhur mempunyai landasan pokok yang menjadi suatu dasar pedoman bagi warga ataupun yang mengikuti ajaran perjalanan tiluhur, di mana landasan pokok ini dikenal dengan janji 7 yang artinya berisi 7 nilai-nilai. 7 nilai-nilai ini adalah yang pertama berbunyi, saya melindungi diri saya di dalam keselamatan lahir batin di dunia dan akhirat. 2. Dan saya berbuat kebaikan sesamaku. 3. Dan saya akan menyayangi sesama manusia. 4. Dan saya akan menuruti perasaan hatiku yang suci. 5. Dan saya akan mencari persaudaraan yang seluas-luasnya. 6. Dan saya menghendaki perdamaian lahir maupun batin yang abadi. 7. Dan saya akan berjalan di jalan yang terang dan sebenar-benarnya. Saudaraku, janji 7 ini bukanlah suatu undang-undang ataupun suatu hukum ataupun suatu pasal yang menjadikan suatu beban bagi kita manusia. Akan tetapi janji 7 adalah suatu nilai-nilai yang dibutuhkan untuk kehidupan diri kita agar selamat lahir batin di dunia sampai di akhirat nanti. Hal ini akan kami coba jelaskan, akan kami terangkan. Meskipun di dalam penjelasan janji 7 itu bisa dijelaskan dengan berbagai macam sudut pandang, namun dalam sini penjelasan secara menurut yang akan kami terangkan. Yang pertama yaitu janji yang pertama, saya melindungi diri saya dalam keselamatan lahir batin di dunia dan akhirat. Janji yang pertama ini diletakkan pertama keselamatan. Hal ini dikarenakan bahwa setiap manusia di dunia ini, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sehat maupun keadaan sakit, dalam keadaan kaya raya maupun dalam keadaan miskin, semua manusia pasti menghendaki untuk selamat lahir batin dunia dan akhirat. Oleh karena itulah janji yang pertama keselamatan itu diletakkan di nomor 1, karena ini adalah kebutuhan dan kehendak dasar dari setiap manusia. Di dalam mencapai untuk keselamatan lahir yaitu jasmani, manusia itu harus menjaga tentang bagaimana makanan-makanannya untuk yang dimakan supaya jasmaninya sehat, kuat, sehingga bisa mengerjakan tugas-tugas kehidupannya sehari-hari. Kemudian keselamatan di batin, setiap manusia harus menjaga batinnya, niatnya atau rasanya jangan dipenuhi dengan rasa dengki, rasa iri hati, rasa permusuhan, rasa dendam dan sebagainya. Karena sifat-sifat atau rasa-rasa tersebut tidak akan menyehatkan bagi batin kita, yang selanjutnya tidak akan menyehatkan dari kehidupan pribadi kita lahir maupun batin. Oleh karena itu, jagalah makanan-makanan dan jagalah perasaan kita, dan jagalah di dalam kita mengelola perasaan dalam kehidupan saya. Maka harus selamat lahir dan batin. Kemudian yang kedua, dan saya berbuat kebaikan sesama. Saudaraku, di dalam janji yang kedua berkebaikan adalah kelanjutan dari janji yang pertama keselamatan.
Artinya apa? Artinya kalau kita ingin selamat lahir dan batin di dunia ini, maka segala tindakan-tindakan kita, perbuatan-perbuatan kita, sikap-sikap kita, itu haruslah sikap-sikap, perbuatan-perbuatan yang berbuat baik kepada sesamaku, dalam arti sesama ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin kalau kita ingin selamat, tapi tindakan-tindakan kita itu tidak dilindasi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Setiap perbuatan-perbuatan kita yang berbuat baik niscaya akan berakibat kebaikan yang akan diterima oleh diri kita sendiri. Oleh karena itulah di dalam ajaran perjalanan hidup dengan landasan ini mengajarkan agar kita harus berbuat baik pada sesamaku. Sesamaku ini ada kepada siapa saja, baik kepada sesama manusia maupun sesama-sama makhluk Tuhan yang lainnya. Contoh misalkan, apabila kita memelihara binatang kambing misalnya, maka kita sebagai manusia haruslah berbuat kebaikan, mengelola dengan baik, menjaga dengan baik peliharaan yang kita pelihara itu, kambing misalnya. Kalau kita memelihara dan menjaganya dengan baik, maka kita pun akan menerima hasil dari kebaikan kita di dalam memelihara kambing tersebut, sehingga akan bermanfaat bagi kehidupan kita, dapat memenuhi kebutuhan kehidupan kita. Itulah salah satu faktor keselamatan. Demikian pula kepada sesama manusia. Oleh karena itu, kalau kita menghendaki selamat lahir batin, haruslah berbuat kebaikan kepada sesamaku atau sesama ciptaan. Tidak memandang jenis kelaminnya, keyakinannya, ataupun suku bangsa dan sebagainya. Kemudian janji yang ketiga, dan saya akan sayang menyayangi sesama manusia. Ini artinya bahwa di dalam diri manusia itu mempunyai rasa peri kemanusiaan. Dengan dasar rasa peri kemanusiaan yang ada di dalam diri kita itulah, maka kita harus sayang menyayangi sesama manusia. Bukan hanya sekedar berbuat baik. Lebih tinggi dari kebaik itu adalah sayang menyayangi sesama manusia. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan kita dengan sesama manusia, seringkali kadang-kadang kita sudah berbuat baik tapi balasannya tidak baik. Hal ini disebabkan karena ada sifat iri, sifat dengki, sifat dendam dan sebagainya, atau rivalitas dan sebagainya. Tapi meskipun kita dengan sesama manusia diperlakukan tidak baik, di dalam ajaran leluhur bagi warganya tetap harus berbuat baik, harus sayang sama manusia. Salah satu bentuk contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan kita punya teman atau tetangga, di mana teman tetangga tersebut seringkali menjatuhkan kita, seringkali memfitnah kita, atau melakukan tindakan-tindakan yang baik terhadap kita. Namun karena kita sudah berniat dan berjanji untuk sayang menyayangi sama manusia dengan dasar peri kemanusiaan yang ada di dalam diri kita, seandainya pada suatu saat teman atau tetangga kita yang kita sudah berbuat baik tapi balasan tidak baik, dan suatu hari teman kita tersebut atau tetangga kita tersebut terkena musibah, misalkan jatuh, misalkan seperti itu, maka kita sebagai manusia dan sebagai sesama umat Tuhan, dengan dasar peri kemanusiaan yang ada dalam diri kita, tetap kita tolong tetangga kita tersebut dengan dasar rasa peri kemanusiaan, dengan wujud sayang menyayangi sesama manusia. Persoalan perbuatan atau tindakan-tindakan tidak baiknya kepada diri kita, biarkanlah nanti dengan suatu keyakinan pada diri kita, Tuhan itu maha adil. Maka biarlah Tuhan yang membalas, bukan kita yang membalas.
Kalau perbuatan-perbuatan tidak baiknya teman tetangga kita kepada kita adalah melanggar hukum negara, maka biarlah hukum negara yang akan mengadilinya. Apabila tindakan-tindakan ataupun perbuatan tidak baik tetangga kita tersebut melanggar hukum-hukum masyarakat atau hukum sosial, biarlah keadilan masyarakat yang akan menentukan, keadilan masyarakat memutuskan. Yang penting diri kita jangan dikotori, rasa perih kemalasan kita jangan sampai mati. Tetap kita tolong tetangga teman kita tersebut yang sedang mengalami suatu musibah. Karena biar bagaimanapun sebagai sesama umat manusia dan sebagai sesama umat Tuhan, dan diri kita jangan sampai lepas rasa berkemanusiaan yang ada di dalam diri kita. Dari tiga dasar inilah maka kita akan sampai kepada janji yang keempat, dan saya akan menuruti rasa hatiku yang suci. Karena apa, saudaraku? Rasa hati suci kita ini menghendaki seperti itu. Sebenci-benci, semarah-marahnya kita, sesungguhnya hati nurani kita akan menangis bila ada orang kena musibah, orang sedang celaka. Demikian pula dari hati suci kita, hati nurani kita pasti ingin selalu menolong, membantu orang yang membutuhkan, berbuat baik kepada sesamaku sebagai sesama umat Tuhan. Inilah yang disebut dengan menuruti hati suci, hati nurani yang ada di dalam diri kita, yang harus kita jaga, harus kita kuatkan, dan harus kita kembangkan dan kita pertahankan untuk bekal kehidupan kita di dunia ini agar selamat lahir batin dunia dan akhirat. Inilah janji yang keempat, dan saya akan menuruti perasaan hatiku yang suci. Kemudian janji yang kelima, dan saya akan mencari persaudaraan yang seluas-luasnya. Di sini artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak lepas berhubungan dengan manusia-manusia lain, di mana di dalam berhubungan dengan manusia-manusia lain itu, dalam kehidupan kita berbeda keyakinan, berbeda pendirian, berbeda ideologi, bahkan berbeda kemauan dan sebagainya. Meskipun ada perbedaan-perbedaan dengan sesama manusia, di dalam ajaran perjalanan leluhur mengajarkan agar kita tetap menjaga rasa persaudaraan yang seluas-luasnya. Tidak perlu membedakan jenisnya, kelaminnya, ideologinya, keyakinan dan semuanya. Jangan membedakan. Karena semua adalah sesama umat Tuhan, sesama-sama umat manusia. Maka dengan dasar-dasar itulah kita akan bertemu suatu titik, yakni dan saya menghendaki perdamaian lahir maupun batin yang abadi. Dengan dasar persaudaraan itulah kita akan menikah suatu dasar perdamaian lahir dan batin yang abadi. Di mana kata perdamaian menurut ajaran perjalanan leluhur, di mana perdamaian adalah suatu wadah dan sebagai suatu tempat perpaduan antara rasa peri kemanusiaan dan rasa ketuhanan yang akan berkembang dan menjadi amal perbuatan serta tutur kata yang berlandaskan kesucian lahir maupun batin, sehingga hilanglah segala sifat-sifat angkara murka manusia. Itulah perdamaian, saudaraku. Dengan dasar perdamaian itu artinya ada suatu penyatuan dari rasa-rasa peri kemanusiaan yang ada di dalam diri kita yang bersatu dengan rasa-rasa ketuhanan, sehingga menghasilkan suatu tindakan-tindakan yang berbudi pekerti luhur, ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang tidak berdengan dengan rasa sucinya, dan hilanglah sifat egois kita, sifat kebenarannya sendiri kita, sifat-sifat angkara murka kita, sehingga akan membawa satu ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi diri kita dan
sesama umat manusia. Inilah yang di dalam ajaran berjalan di luhur dan saya memiliki perdamaian lahir batin yang abadi. Sehingga dari apa yang menjadi landasan 1 sampai 6, bertemulah kita pada janji yang ke-7, dan saya akan berjalan di jalan yang terang dan sebelah benar. Dari segala perbuatan-perbuatan kita, sikap, ucapan, tindakan kita, dari yang tadi nomor 1 sampai dengan 6 inilah kita memiliki titik pertemuan yang terakhir bahwasanya kita telah berjalan di jalan yang terang dan sebelah benar. Inilah salah satu pengertian dari penjelasan janji 7 yang merupakan landasan pokok bagi perjalanan di luhur. Oleh karena itu, dengan dasar-dasar inilah sebagai pedoman kita agar kita bisa selamat di dunia ini, dan setelah kita meninggal dapat sempurna kembali pada sumbernya, Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pesan saya. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf, nanti kita bisa perbaiki dalam video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.